Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini Munim dari Bandung. Langsung kepada pokok permasalahan. Walaupun terlambat, mungkin sedikit dapat kami pahami. Munazzahun an jihatisid, maka Allah itu tidak boleh dikatakan di depan, Allah itu disucikan di belakang ataupun di atas atau di bawah. Tetapi kami juga kadang kebingungan, justru kami lebih memahami akidah saudara kita yang katakanlah dari Wahabi. Beliau mengatakan ketika ditanya Ainallah, di mana Allah? Maka jawabannya Allah fis-sama, Allah di langit. Apa dalilnya mereka Allah mengatakan di langit? Tentu ada hadis yang mengatakan ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, di mana Allah? Allah di langit. Merdekakan karena budak ini sudah beriman. Kemudian mereka, mohon maaf agak panjang, kemudian mereka kalau ditanya Ainallah menggunakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Dalilnya atau alasannya bahwa jelas Al-Quran bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, walaupun dengan akidah kita dibantah dengan akidah kita. Kemudian salahkah saya ataupun kita kalau memahami Allah itu ada karena kita berakal? Karena kita berakal. Andaikan saya tidak berakal, maka saya tidak kenal Allah. Salahkah? Kemudian yang kedua, Allah itu, benarkah Allah itu, kan ada istilah Allah itu lebih dekat daripada dengan urat nadi katanya. Kalau dibahas itu apa ya, kadang paham kadang pusing gitu. Salahkah apabila hati kita, salahkah apabila Allah berada di dalam hati kita. Terus karena ini juga dibantah dengan saudara kita Wahabi, kalau Allah berada di dalam diri kita berarti Allah berkumpul dengan barang najis, kan gitu. Mungkin gitu ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Sampun. Kita di dalam Islam itu mengenal yang namanya tauhid la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kita di dalam agama Islam juga mengenal bahwasanya yang disebut manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani saja, akan tetapi juga rohaniah. Percaya enggak kalau manusia itu di samping jasmani juga rohani? Sampai nek dereng percados, belum percaya, apa yang ku jawab itu tidak akan pernah masuk di dalam diri panjenengan, tidak akan pernah masuk di dalam diri jenengan. Kalau tidak ada kata kunci iman, kalau kita itu manusia ada jasmani juga ada rohani. Udah. Tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tentang keberadaan Allah,
salah enggak? Saya mengatakan bahwasanya Allah ada karena akal. Tidak salah. Tak jawab tidak salah. Di sudut kacamata mana? Kacamata hukum syariah. Di situ memakai burhan dalil wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai tanda wujudnya Allah. Sebab dunia dan seisinya yang menciptakan adalah Allah. Loh, ini kita sebagai dalil. Baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tetangga kita tadi. Saya tidak menyebut merek, enggak pernah aku menyebut merek. Menyebut merek saya saja sendiri. Enggak perlu saya menyebut merek orang lain. Baik di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di tetangga kita meyakini Allah itu ada karena akal. Akal menjawab dunia dan seisinya. Satu misal, ini ada meja, pasti tanda ada yang membuat meja. Siapa kita kan nggak tahu ya. Pokoknya ada. Oke. Kalau tauhid kita, apa sih tauhid itu? Ilmu untuk mengesahkan terhadap Allah, artinya ilmu untuk supaya kita tidak menuduh bahwasanya Allah itu berserikat. Dalam segala hal apapun, itu yang disebut ilmu tauhid. Loh, secara akal sudah benar apa yang jenengan tanyakan, mau adanya Allah, saya memakai akal dengan dalil ini tadi, dunia dan seisinya. Tapi manakala kita berhenti di sini saja, sampai kapanpun ya, kita tidak akan tahu siapa sebenarnya Allah itu. Sampai dikiaskan dia bersemayam di arsy. Mesti nek ngomong arsy nduding rono, Pak. Gak mungkin nduding kesini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana kedudukan dawai Allah bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu. Iku bagaimana? Apa yang dimaksud leher iki? Bukan. Substansinya bukan itu, cuman prosesnya dari situ. Lagi yang kami bahas tadi, Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Berarti ini kan seakan-akan Allah bertempat, lah gitu toh. Padahal Allah tidak butuh. Prosesnya kita di depan, di belakang dan lain sebagainya itu awal, Pak. Substansinya, makhluk syahidnya, intinya bukan di situ. Al-A'raf ayat 143, ketika terjadi Nabi Musa kepingin tahu wujudnya Allah, apa yang terjadi di situ? Musa, kau lihat itu gunung itu. Ketika gunung itu dilihat, Pak, apa? Hancur tak? Meleleh. Tidak ada. Musa sendiri pun pingsan. Lah gitu. Artinya apa? Saya rujuk dengan makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, disebut sebagai man ra'a nafsahu faqad aghfa rabbahu. Maksudnya yang dimaksud wong makrifat adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kalau sudah di tingkat kemusyahadah makrifat Allah, maka yang namanya ruh tadi sebagai salik nggih, hamba makhluk fana sirno. Yang dilihat mata untuk melihat semuanya hancur. Terus disebut apa? Loh, di situ nanti depan belakang itu rusak semuanya, nggak ada, muncul nama-nama itu nggak ada.
Memang awalnya huwal awwalu wal akhir. Qur'ane kan dawuh ono bahasa awal lagi gitu dah, bahasa akhir lah si ono bahasa toh. Itu masih perjalanan Pak, sebagai petunjuk kita. Sama ilmu itu tadi, si tingkatan ilmu belum dikatakan makrifat, Anda belum. Nah, cuman kalau kita tidak berdiam di situ, naiklah tauhid yang berikutnya. Ngoten maksud kula. Sehingga nanti bisa dikatakan kefanaan. Nanti akan mengerti apa sih arsy itu? Apakah sih sama di situ? Apa sama langit itu? Bukan. Kalau sudah sampai ke makhluk syahid. Makhluk syahid ada substansinya. Titik nulnya itu loh. Coro namanya bisiku dari Bungurasih tujuan kemana? Ke Solo. Sudah sampai ke Solo, tak mentok toh Bun. Nanti kalau sudah di situ sudah tidak ada bahasan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, bahasan Madiun sudah tidak ada karena sudah ada di Solo. Cuman kita sampai ke Solo kan yang ngliwati lah gitu dah. Sama. Samawat ya masih butuh nama itu. Ares ya masih butuh nama itu. Awal, akhir, zahir, batin masih butuh. Tapi nanti kalau saya katakan sudah sampai pada makom jam'i notok, semuanya sudah tidak ada. Jadi betul, itulah akidah di dalam Ahlus Sunnah seperti itu. Dunia dan seisinya sebagai bukti adanya Allah. Karena Allah itu yang menciptakan. Dalil sakmono kae sebagai landasan dasar. Itu yang pertama. Terus bagaimana? Sekarang gini Mbak, masa kita akan berdiam di situ terus? Nggak ada peningkatan. Kalau nggak ada peningkatan, aku tanya terhadap kita-kita yang masih ada di sini. Aku tanya, ketika kita sholat bisa khusyuk? Ayo jawab kok iso? Aku gak percaya. Belum bisa. Aku yakin. Saya itu barometer nih kuno tok. Nek kalau saya sholatnya masih teringat terhadap selain Allah, sholat saya belum benar bagi saya sendiri. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Kita harus paham sholat wusta itu yang bagaimana. Waqumu lillahi qanitin. Mengapa di sini kok memakai qanitin? Qanitin ai khashi'in. Apa sih khusyuk itu? Apa khusyuk itu? Tarkibe khusyuk itu apa? Dirimu sudah kefanaan. Kita kan sudah sepakat tadi kita makhluk. Lah ngoten nggih? Al-aghyar itu adalah makhluk termasuk kita. Itu kudu fana. Kudu tiada. Kita akan bisa sampai pada ahad ya, manakala kita sudah fana akan diri kita. Ini di dalam tetangga kita tadi nggak diterima Pak, nggak akan pernah diterima. Bahkan mereka mengatakan kafir zindik. Pasti ini. Cuman aku tanya, kalau kau berdiam diri dengan dalil akli yang di situ, akidah kita hanya di situ saja. Aku tanya, sholat kamu bagaimana? Betul atau salahkah ketika kita sholat hati lari dari Allah? Saya menjawab dewi, nganti ae. Bahasa sederhana saya mencari di dalam Al-Quran seluruh ayat. Ketika saat menerangkan, menjelaskan tentang sholat,
Ya. Pasti memakai kalimat koma. Bukan fa'ala, Pak. Walaupun wazannya koma memakai fa'ala. Artinya kalau fa'ala itu adalah melaksanakan. Substansinya mana fa'ala? Jasad ini. Kalau koma menjaga. Artinya tidak hanya jasad tapi ruh. Harus betul-betul menghadap pada Allah. Lah, ruh bisanya khusyuk menghadap hanya pada Allah illa liya'budun. Ruh harus dibekali dengan alat atau dengan sesuatu frekuensi langsung pada Allah. Istilah kita sebagai makhluk sing hidup di atas bumi iki, kuwi nek kepingin iso urip nok nggone astronot kono ya nggawa oksigen alam. Kuwi mlebu nang banyu iso suwi ning gunung ya nggawa alam. Karena alam ruh dengan alam jasad beda, Pak. Beda. Alam jasad kita adalah alam muhadharah niki. Sing dipangan yo gedang dan lain sebagainya, itu niki jasad. Ruh mangan gedang. Alah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya dikongkon nyembah. Bah, posisi jasad iku waktu sholat, waktu nyambut gawe, waktu minum, makan, aktivitas apa, wajib ruh itu bermakrifat pada Allah di situ. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu jalan yang lurus. Jadi kalau kita itu masih berdiam diri di akidah, dalil yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada sebab adanya makhluk, mohon maaf, kita beraktivitas apapun, lebih-lebih sholat, hati pasti lalai Allah. Iki sistem yang ku ketahui loh, Pak ya. Suka nek dateng jenengan tidak, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sistem yang ku jalani, yang ku buktikan, tatkala saya itu hanya memakai dasar akal saja, bukan hati, jadinya seperti itu. Bukan nek jenengan. Kejujuran apa yang ada dalam diri saya ungkapkan. Ketika saat saya hanya memakai hukum syariah fakot, seperti itu. Cuman pertanyaannya, jenengan sama apa enggak? Saya tidak berspekulasi, pasti seperti sama, saya enggak. Tapi tetap saya khusnudzon mawon. Jadi golongan-golongan yang kita melakukan sholat hanya syariat saja, iskula husnudzonai khusuk iskatan non. Bukan faktane. Itu yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Sehingga tak tarik kesimpulan, kalau saya itu memakai dalil yang seperti ini saja, ketika saya sholat, itu pasti hati masih lari dari Allah. Mereka belum tahu Allah. Kita tahunya hanya lambang, nama. Bismillah, surat Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu nama, Pak. Nama Tuhan kita, umat Islam. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Nama spidol, ini wujudnya. Nama mic, ini wujudnya. Nama kacamata, ada yang memiliki. Sedang nama Allah, ini yang kita bungkam 1000 bahasa. Karena apa?
sesudah zamannya Sayyidina Ali, ketika zamannya Sayyidina Ali, ya ditentang Pak niki. Ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq, ya, yang mendidik ruh bisa berakhlak terhadap Allah, akhlak ilahiyah, ditentang. Bahkan dikatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Akhirnya apa? Sayyidina Ali dibunuh. Hasan Hussein dibunuh. Siapa yang berani untuk menyampaikan isi la ilaha illa ana, bunuh. Muncul undang-undang yang dibunuh karakter. Bagaimana supaya tidak melober dakwah ini? Karakter, Pak, bukan jasad yang dibunuh mereka-mereka. Karakter. Dengan bentuk disesatkan, dengan bentuk dicaci maki. Provokator-provokator ahli kitab. Jujur saya katakan, aku ngalami sendiri. Saya menyampaikan ini mulai tahun 2000, Pak, ya. Sampai 2005 saya sembunyi-sembunyi. Ketika masuk 2006, di situ ada sinyal, saya diperintahkan untuk menyampaikan secara terang-terangan. Padahal ini belum tahun 2014. Akhirnya terjadilah 2007. Apa fakta di lapangan? Sama seperti beliau-beliau zaman dulu. Dibantai, Pak. Bantai karakter saya. Bahkan secara fisik saya diusir dari kampung saya. Karena beraninya menyampaikan tauhid la ilaha illa anta wa ana. Saya berpedoman, Qur'annya ada. Oleh karena mereka ini nggak paham dengan inilah, maka apa yang kusampaikan dikatakan sesat. Dzalika dhalalatun, sesat. Saya pun tidak bergeming, tidak akan mengikuti sejarah Nabi Yunus. Beliau diusir, dimasukkan Allah dalam perut ikan itu gegara beliau meninggalkan kaum, sebab kaumnya itu menolak ajaran Nabi Yunus. Enggak diusir mboten, beliau itu meninggalkan. Wegah bela awakmu bah kowe gak gelem, iku urusanmu, tapi ojo sampak ketun buringku. Nabi Yunus. Akhirnya ditinggalkanlah kaum itu, menyeberanglah dia memakai kapal, dan terjadilah ujian dari Allah. Oh, jane Yunus njaluk ditenggelamno dhisik. Artinya disuruh, diperintahkan untuk uzlah di dalam ikan perut. Sama ketika 2006-nya saya juga seperti itu, sampahkan. Saya tidak tahu diri, dan orang sekampung saya bahkan kecamatan mengatakan saya gila. Oh, enggak ada masalah. Ngaku lu ora apa-apa. Orang. Udah. Momen-momen itu enggak cukup, Pak. Aku dilebon penjara sampai 3 tahun. Mulai tanggal 21 Mei tahun 2010 hari Jumat, udah nggak ada masalah, saya jalani aja, yang penting dinul haq ini tetap berkibar. Saya di dalam penjara sampai lewat radio, lewat ke anak-anak LP, sampai pada akhirnya saya dibuang ke Madiun. Ya, ke Madiun. Itu bahasa LP namanya di layar, Pak, ya. Di layar. Namanya bahasa LP di layar. Ngene ku wis nek ana arek di layar wis bah. Dadi cara sing jenenge keringeti sak jagung-jagung. Nek di layar bahasane. Ya nek di layar mulih ngono ketemu anak bojo, di layar pindah LP. Lah,
Udah. Habis saya pulang, saya juga tidak berhenti, langsung tampil lagi. Dan saya pun tidak akan keluar dari tempat kelahiran saya. Terus akhirnya apa? Orang yang memusuhi saya, ahli kitab, di dalam kampung saya sampai sekarang menjadi pengikut saya. Saya coba. Sehingga tak simpulkan gak perlu kita itu meninggalkan gegara. Ada yang benci terhadap kita, sayangilah dia. Al-Baqarah 256, Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan, Bang. Jadi saya simpulkan, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang tidak mau dengan ajaran Rasulullah di jalur ini untuk mendidik ruh hati kita pada Allah. Enggak. Sebab semuanya akibat itu ditanggung masing-masing. Saya belajar untuk mengikuti Rasulullah ketika saat berdakwah bagaimana. Kalau toh saya meninggal di tengah perjalanan, ya sudah. Lalu ini saya ngatur dewe lah, nyawa bingung. Mang sampai tak genek ngini, tak dendeni sing arek-arek. Kan mboten tutuk-tutuk toh. Mlebu kampung-kampung. Halo, ngene no, ayo mulih maneh jajal engko piye. Lah gele nglebok-nglebok kampung lho, Pak. Jadi nek menurut prediksi akal, cara orang gak kesasar, jam 7 itu lebih dikit lah sudah nyampe. Tapi faktanya jam 8 kurang sedikit nyampe. Oleh karena itu mohon maaf Pak nggih, nek sampeyan ngerontosi dangu ngoten to. Wis. Jadi tidak ada paksaan bagi siapapun tentang ajaran Muhammad. Enggak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang betul-betul menjelaskan, membedakan antara ar-rusdu dengan al-ghoi. Apa ar-rusdu? Ajaran yang lurus menuju dan Allah. Al-ghoi, ajaran yang menggelapkan. Berarti saya tidak boleh menyalahkan orang yang tidak mau menerima. Saya harus hormati saudara-saudara saya yang masih bersikukuh memakai akidah bahwasanya Allah ada, memakai akal. Boleh. Dan itu dibenarkan di dalam tauhid la ilaha illallah. Boleh. Tetapi saya katakan, sepanjang seumur berapapun kita, kalau masih ada di situ, ingin pengalaman yang terjadi pada diri saya, sholat saya itu tuas. Kok tuas sih? Sholat saya itu masih dikategorikan karena gugur kewajiban, karena kita masih takut dengan ancaman neraka, karena kita itu ingin dimasukkan surga. Itu pasti Pak. Padahal surga neraka makhluk mboten, makhluk iku ciptaane Allah. Masa sih makhluk nyembah makhluk? Iki nek dinaikkan sedikit tuh ya. Makanya Allah katakan ud'uni jalu asira ingsun. Berarti sebelum kita minta sesuatu petuki dhisik nanggone sing duwe. Ni bahasane aku. Jalu asira ni ingsun. Ingsun sapa? Allah. Berarti kita harus makrifat dulu. Secara ringkas kita diajarkan oleh ajaran Dinul Haq ini, sebelum kita melakukan sholat, hati ini sudah makrifat Allah terlebih dulu. Itu. Tapi bukan berarti salah kita sholat tidak makrifat pada Allah, karena semuanya ada prosesnya. Makanya ada yang menerjemahkan wakumu koma itu adalah terus latihan, terus menjaga, terus supaya bisa mencapai pada titiknya.
Nek terus mundur, terus ono tembok. Nek kok terus no, ya duka nih. Pun itu yang pertama. Jadi tidak salah Pak ya. Kita mempunyai satu keyakinan, akidah kita mengatakan adanya Allah, itu kita memakai dalil adanya dunia dan seisinya. Saudara kita yang di belakang kita atau di kiri kita tidak mau menerima sifat wajibnya Allah, nggak mau. Wujud kita Mbak kok nggak mau Pak. Akidah ahli sunnah wal jamaah justru itu diajarkan itu sebagai sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah Allah, yang dengan sifat itu kita ketahui sebelum kita melakukan uzlah khalwat untuk menuju dan bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Isai khusyuk kamu harus seperti itu. Iki menurut akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagi yang lainnya, tetangga yang lainnya itu nggak mau Pak nerima sifat-sifat wajib itu, nggak mau. Karena apa? Al-Quran nggak ada lagi itu kan? Hadis pun tidak ada. Udah Pak. Memang kalau kita itu di posisi jasad syariat itu tadi khilaf kabeh, khilaf. Tapi coba kalau mau ke ahad, disitulah nanti akan kedamaian tercipta. Sudah tidak fanatik nama, gak fanatik torikohnya, gak fanatik benderanya. Coba ketika saat kita itu masih ada di situ, masih fanatik dengan kita sendiri. Apa bendera saya merah misalkan, aku pasti berkeyakinan selain merah salah, itu pasti. Sing putih jenengan juga begitu, selain putih salah. Pertanyaan saya, sampai kapan hal ini terjadi? Tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Katanya khilaf itu adalah rahmat. Letaknya rahmat di mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, kenapa Pak? Supik loh. Pertanyaan yang kedua tadi? Hah? Apa Pak? Allah di dalam hati. Apakah Allah itu salahkah? Oh gitu. Ngeten. Kalau sampean mengatakan diri kita masih muncul, kita makhluk, salah Pak. Karena apa? Kan nanti kita akan terseret terhadap satu makalah bahwasanya Allah boleh bertempat. Tapi gak salah ketika proses itu untuk mencapai substansi. Paham maksudnya? Ngeten lho, ngeten. Oke, aku ngomong kopluk. Sebelum saya mengatakan kopluk, di situ kan ada proses benang. Ngeten nggih? Ada proses apapun. Sebelum muncul nama kopluk, maka sah dan boleh muncul nama benang. Terus apalagi itu Pak, kertas, apapun boleh. Lah, jenengan mengatakan bahwasanya Allah dalam diri kita benar ketika saat dalam proses. Kalau nggak benar, mengapa Allah tampilkan Al-Hadid ayat 3? Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Cuman biar kebenaran ini sempurna, selesaikan proses itu sampai menjadi satu nama, namanya kopluk. Satu nama laisa kamislihi syai'un. Di situ caranya bagaimana? Apapun alasannya jenengan harga mati, jenengan kholwat.
Sebab kholwat iku fungsinya adalah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, membersihkan segala hal cintanya hati atau ruh terhadap selain Allah. Setelah ini dilakukan, wa yu'min billah, jenengan pasti akan bertemu Allah. Tapi yang dimaksud bertemu Allah bukan perkara si ruh itu bisa ketemu Allah, bukan Pak, ampun salah paham jenengan. Tak tanya sekarang, kita makhluk jasad ruh, semua alam iki makhluk senes, makhluk bukan? Makhluk. Makhluk itu kalau kami masukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat wajib Allah wujud, makhluk wujud mboten? Sak temeni lho kula ngomong. Tidak dah. Nanti ada keterangan sifat wujud jadi sifat wajib Allah. Lawani wujud adam, atau sifat mokhali Allah. Adam iku lah, Adam jadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Oke. Kita dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau di tetangga kita ketika saat pembahasan di tauhid la ilaha illallah itu sudah benar. Kita itu adanya kita sebab diadakan oleh Allah. Wujudnya kita sebab diwujudkan Allah. Bukan berarti wujud kita itu punya wujud. Sak temeni sebab wujud kita sebagai makhluk karena diwujudkan Allah kang maha wujud. Lah ngoten ta? Kita hidup sebab dihidupkan yang maha hidup, yaitu Allah. Akidah syariah di situ Pak memangnya. Tapi masa terus ada di sini? Janganlah, menurut saya. Naiklah. Kelas harus naik. Sebab kalau terus di sini kita akan menuduh Allah ada hidup dua, Pak. Ada yang menghidupi, ada yang dihidupi nanti. Ada hidup dua. Oke. Nek jenengan sepakat kita makhluk itu sesungguhnya tidak punya sifat wajib hidup, mungkinkah perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Hah? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud itu yang berarti yang melihat Allah sendiri. Duh, di situ loh maksudnya. Makanya ditampilkan Musanya itu kolab atau semaput atau pingsan, yang namanya gunung itu meleleh hancur, itu nisbat fana. Coba dihikam di makalah berapa saya lupa, beliau mengatakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Orang arif itu dirinya itu sudah fana, Pak. Makhluk sak jagat yang kita terka wujudnya diwujudkan fana, termasuk dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'il, sesungguhnya balik ya, iman dalam diri beliau itu yang berperan semuanya, annal fa'il huwallahu ta'ala. Jadi sakliyane Allah sudah tidak ada, termasuk dirinya sendiri. Nek niki sarujuk, nek bahasa kula, nek ono roh makhluk bisa melihat Allah. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan, saya tidak sepaham.
Karena apa yang terjadi baik di dalam ulum teori ataupun di dalam praktek amil itu tidak seperti itu, semuanya hilang di situ. Jadi betul jenengan mengatakan bahwasanya Allah di dalam diri kita, miturut ya akidah di dalam tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Huwa dia jauh. Allah juga begitu. Belum menginjak anta. Kalau anta sudah dekat, saya bicara kamu berarti ada di depanku. Entah di kiri, kanan, kiri, belakang, kamu berarti dekat. Dekat berarti pasti ada jarak. Masih ada dua, Pak. Ada saya, ada kamu. Ana abduka wa anta rabbi. Masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini kan belum ahad. Iman kita belum ahad. Nah, bagaimana bisa sampai ke ahad sehingga disebut sebagai surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tanya sana pada mereka yang sudah terlibat, bagaimana keadaan dirinya dikatakan khusyuk itu bagaimana? Di situ, Pak. Jadi miturut proses yang belum sampai pada akad benar, Pak. Itu supaya untuk memudahkan iman kita percaya bahwasanya hanya Allah yang berperan baik di dalam maupun di luar. Berarti ono jopo ono njero. Inilah yang kumaksud muraqabah. Jenengan sudah ada perasaan rasa kalau selalu dilihat Allah. Sampai sudah ada satu keyakinan bahwasanya Allah dekat. Makanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki sik muraqabah, Pak. Lah, untuk bisa sampai kepada kemakrifatan yang sebenarnya makom jam'i coro bis itu sampai terhadap Solo, sampai mau tidak mau harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana. Harus. Tapi ingat, dibuka Al-Anbiya yang 35, tadi kan 25. 35 dikatakan gini, Pak. Apabila kau mengucap itu, syiriklah kau. Mengucap itu, syiriklah kau. La ilaha illa ana, syiriklah kau. Maksudnya bagaimana? Iki ngawel lu iki. Nek tauhid kita masih di kanak-kanak nggak akan mampu memecahkan ayat ini. Ternyata gini, Pak. Di dalam ajaran tauhid kan ada istilah taholli, tahalli, dan tajalli. Taholli, tahalli, dan tajalli. Apa itu taholli? Karena kita memakai akidah akliyah, sehingga di situ diajarkan kita untuk mengenal Allah itu lewat apa yang telah diciptakan. Akhirnya ruh itu merasa keakuan makhluk, Pak, yang beraktivitas. Contoh, jenengan mesti yakin nuduh zon terhadap saya yang bertausiah ini. Itu pasti yakin hati sampean sing ngaji ki mukhlason iki. Merga aku yo ketemu yo nyawang nang ngarepku mukhlason. Jadi di dalam hati kita ada semacam iman selain terhadap Allah yang berperan.
Dan ini sah karena miturut kelas tauhid kita. Kita mengatakan sah, dunia seisinya wujud. Karena sebagai tanda yang mewujudkan yaitu Allah. Ya wis ger, terus no. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kau nanti tidak akan pernah bisa melawan dirimu, nafsu dalam dirimu. Apa nafsu? Mengatakan surat Ibrahim ayat 3, innal ladzina kafaru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Ketiga, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Iki bahasa Quran nek miturut ya akidah kita di tauhid la ilaha illallah. Innalladzina kafaru itu adalah orang-orang kafir. Berarti mukhatabnya adalah orang. Lah gitu toh? Orang. Oke, aku tidak memakai tafsir yang seperti itu. Alladzina kafaru ini saya memakai tafsir nafsu. Sehingga mukhatabnya saya tidak menuduh orang lain. Tidak. Kalau nafsu berarti ada di dalam diri kita masing-masing. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Dia berupaya terus membikin bagaimana ruh sekiranya berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Sebab kata nafsu, jikalau ruh atau hati bersukaria terus dengan kesenangan dunia, dia akan melalaikan Allah. Buka At-Takatsur ayat 1. Alhaakumut takatsur. Allah sudah peringatkan. Jikalau kau terus bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, akan menjadikan kau lalai terhadap Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maut. Sampai mati dulur. Kita enggak menyalahkan orang, Pak. Menyalahkan nafsu, memerangi nafsu dan diri kita. Satu, alal akhirah. Dengan begitu pasti kau akan lalai dengan urusan kepentingan akhirat. Kau akan lalai dengan kaidah tidak akan menerima ajaran Rasulullah di dinul haq. Bahkan apa? Mengatakan itu sesat. Pasti seperti itu. Satu. Dua, fungsional nafsu yang ada pada diri kita, wa yasudduna an sabilillah. Apa? Menghalang-halangi. Bagaimana caranya ruh itu tidak akan pernah menerima ajaran Rasulullah ini? Yang jalur dinul haq. Udah berbagai cara. Propaganda, berbagai cara apa ya? Niku nggawe makalah-makalah yang membatalkan hukum hakikat makrifat Allah. Yes. Dan ini juga saya alami, Pak. Tidak hanya panjenengan kemawon. Yang terakhir, waya begunaha, mereka menginginkan, nafsu itu menginginkan. Iwaja bengkok Pak kita itu, Pak. Hati tujuan kita ke Allah sholat, mengapa di situ dibengkokkan ke selain Allah? Itu nafsu. Sehingga kita tidak bisa ruh atau hati ini khusyuk nang Allah mboten saged. Loh ini fakta lho nggih. Fakta ini. Dan inilah sebagai proses kita ketika saat jiwa ini dalam keadaan kotor, memang seperti itu.
Kita percaya kalau kita wa inna ilaihi rajiun, suatu saat kita harus dipaksa kembali kepada Allah. Percaya kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti matilah kita. Kita dipaksa Allah untuk kembali. Ruh niki kalau jasad Pak gak ro dalane, gak usah kuatir, tonggo teparu ngeterno ning kuburan, asal dari tanah kembali ke lah. Ruh asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin mata roh keadaan buta bisa sampai pada Allah, sementara ketika saat di dunia pertemuan terhadap Allah kita dustakan. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Wis kalau ana dewi ayate. Sungguh sengsara orang-orang saat ketika di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Wa yabghuna iwaja, mereka itu berupaya terus menginginkan membengkokkan ruh untuk nang Allah. Bukti waktu sholat. Cuman pertanyaannya gini loh Pak, ayolah tiga satu pertanyaan yang besar. Apa? Mengapa sampai detik ini saya sholat masih tidak bisa khusyuk? Itu mestinya umat Islam membuat satu pertanyaan di rumah sing bau besar. Jangan membuat satu pertanyaan besar, bagaimana caranya anak istriku makan mewah sembarang keturutan. Jangan, itu bukan pendidikan Rasulullah. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkan dirimu, anakmu, istrimu pertama terhadap Allah. Kebalik Pak saiki. Nek biyen niku dawuhe para kekasih Allah, mata buduna mimpati, sekarang mata kuluna mimpati. Fakta. Karena ahli hijab, ahli kitab membuat propaganda seperti itu. Apa nak yang kau sembah setelah aku pergi? Itu nek dulu para nabi rasul. Sekarang mata kuluna mimpati apa nak sing kok sosor, sing kok badok. Nek aku bongko, iko lho pabrikku, iko hotelku, iko bisnis. Saya berpikir secara realita Pak di lapangan. Saya melakukan tesis itu sampai puluhan tahun di dalam thariqah tentang hubus syahwah ini. Yang saya simpulkan mek ngene tok. Al-aghyar zulumat iku. Manakala al-aghyar sudah masuk di dalam jagati ati mesti peteng nang Allah, lalai nang Allah. Pun kesimpulannya untuk beriku mungkin. Nah, Allah memberikan solusi bagaimana kita itu keluar dari kegelapan. Laksana niki ruangan iki lampu dipateni gelap. Kalau kita gelap sudah nggak bisa melihat apa-apa. Bagaimana ini akan bisa jadi terang? Otomatis lampu dinyala. Al-Baqarah 257 Allah katakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang hatinya sudah duduk menjadikan Allah imami, sing asali peteng yang awalnya itu gelap jadi terang. Ayat ini diteruskan sebaliknya. Barang siapa yang memakai nafsu sebagai imam akan jadi gelap. Ya sudah, ini. Nah, terus kalau saya menjawab itu benar, bagaimana caranya ini lebih dibenarkan lagi sehingga tidak menuduh bahwasanya Allah itu berserikat. Tidak kita menuduh dalam jatuh makola Allah bertempat. Yo hilang ngono awal akhir dohir batin. Jadi yang dimaksud kolbun, hati itu bukan segumpal darah, segumpal daging.
Nah, disitulah Pak, nanti kita akan ketika saat uzlah akan mengalami satu proses perjalanan di dalam alam mukasyafah, malakut, jabarut, lahut. Kita dikenalkan Allah, ditemukan Allah para malaikat, ditemukan Allah para kebluk, ditemukan Allah para kekasih, sebelum kita itu sampai ke musyahadah. Ada yang seperti ini, ada yang tidak, ada yang tidak melalui mukasyafah dulu, Allah langsung menjemput ke musyahadah. Bisa jadi semuanya itu urusan Allah dan tidak menjadi pikiran kita. Mengapa kita pikir itu ada yang memikir sendiri kok. Yang penting kita jalankan apa petunjuk, bagaimana caranya ruh hati ini bersih dari syahwatut dunya. Itu aja nanti. Jadi ketika sudah saya katakan di dunia ahad, di alam ahad, maka awal, akhir, hati, ares, samawat, dan lain sebagainya, apa nama-nama, itu akan hilang. Jangankan itu nggak hilang, diri kehambaan ini akan hilang. Nggih, ngoten Pak, mungkin apa yang bisa kami jawab sebatas itu, nanti barangkali ada kelanjutannya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya pelajaran seperti ini, insya Allah semakin ke depan insya Allah kita yang awam insya Allah semakin ingin tahu keberadaan tauhid yang sebenarnya. Di sini saya ingin bertanya, yang Kiai tadi sampaikan semua itu adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan pada intinya semua itu kita kesini itu digerakkan oleh Allah. Kalau semua makhluk itu digerakkan oleh Allah, termasuk apakah seorang yang berbuat maksiat atau zina, mencuri, apakah itu juga termasuk salah satu yang digerakkan oleh Allah, yang pada intinya kita masuk ke rukun iman yang berbunyi khairihi wa syarihi minallah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya tidak dan iya. Kalau saya memakai kaidah di dalam tauhid la ilaha illallah, dan ini juga sudah ada dasar langsung Quran, bahwasanya perkara yang baik datangnya dari Allah. Bila mana perkaranya yang jelek, maksiat, datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ini dari sisi kacamata syariat tidak. Atas pertanyaan sampai tadi tak jawab tidak. Teko nafsumu dewi. Satu. Tapi saya tidak mungkin menoleh satu kacamata saja. Saya juga harus memakai kacamata yang berikutnya. Kacamata la syarikalak. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jangan. Wa yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah birabbi ahada. Jangan. Bagaimana ketika maksiat di situ kita katakan itu datangnya juga dari Allah? Ada prosesnya Pak. Iya tak enggak, iku sih kebingungan nih. Titik tul, Anda tidak akan pernah la syarikalak. Anda tidak akan menyekutukan Allah, Anda tidak akan mamang iman sampai hakul yakin tatkala panjenengan itu sudah duduk di
muraqabah dan musyahadah, khususnya musyahadah. Baru mengatakan apa yang dikatakan baik, taat atau maksiat itu datangnya hanya dari Allah. Kok bisa prosesnya bagaimana sih? Gini Pak, kita mengatakan ikut taat, itu maksiat, itu kan dari kacamata hukum syariat toh Pak. Mencuri dari saat itu mengatakan maksiat, berzina maksiat. Sehta kita tadi sudah sepakat bahwasanya hidup itu, hayat itu sifat wajibnya Allah. Tanpa hidup itu apa bisa terjadi perkara yang kita sebut maksiat? Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Oleh karena kita memandangnya ainul basyirah itu terhadap hidup, maka disitulah tidak ada sebutan taat dan maksiat yang disebut secara syar'i. Apa? Jaiz, wenang Allah. Cuman yang perlu dipertanyakan, mengapa Allah memenangkan? Wenang lho Kak, menang no. Apa bahasa Indonesianya wenang itu? Sakarepe bahasa, gak bahasa Jawa niku. Kuasa. Mengapa Allah itu kok yang menguasakan, artinya berkuasa menghendaki hamba yang disesatkan dan hamba yang diberi petunjuk? Apakah Allah tidak adil? Justru iku nduduna sifat kuasa lan adile Allah. Sapa sing nandur pari ya dukul pari, kadang-kadang ya suket barang. Tapi siapa yang menanam suket rumput nggak akan pernah muncul padi. Itulah kaidahnya. Mengapa satu sisi si A itu disesatkan Pak? Mengapa satu sisi si A itu diberi petunjuk? Tatkala Allah memberikan petunjuk terhadap si A atau si B, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa Allah menyesatkan satu hambanya, maka tidak ada satupun orang lain yang memberikan petunjuk. Disitulah sifat keesaan Allah di situ. Karena apa? Nggak ada yang bisa memberi petunjuk dan menolong. Karena selain Allah, di mata Allah itu tidak wujud, tidak ada. Jelas? Jelas Pak ya? Jadi ningali kulon dugi pandang kacamata mana Pak? Kalau kacamata hakikat sampai ke makrifat, maka semua apapun itu adalah Allah sendiri yang berwenang. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di samping iku milik Allah semuanya, mulai jagat eta sampai jagat kulon. Walillah iki maksudnya bukan hanya memiliki dok, menguasai semuanya. Berarti debu bisa terbang itu bukan karena angin. Angin itu makhluk. Itu karena Allah. Allah sendiri yang menggerakkan lewat sifat af'alnya. Begitu Pak. Berhubung kita melihat makhluknya, akhirnya kita yakin debu bisa terbang karena angin. Akal, kita memakai akal. Kalau tidak ada angin, ya pasti debu tidak akan pernah berterbang. Sekarang kalau kita memakai akal saja, suatu saat Allah menghadapkan di luar akal, munting boten sampean, jelas munting. Bagaimana seorang Muhammad bin Abdullah, dia itu statusnya orang anak yatim piatu, mimi gantian, bukan mimi terhadap ibunya sendiri, enggak.
sebelum hari dipedhot mang ibuke meninggal ganti dimikno wong liya, statusnya dia itu miskin, ya tak? Bagaimana mungkin seorang Muhammad bin Abdillah iku kok jadi pemimpin sedunia? Ayo, akal gak masuk, Pak. Bagaimana mungkin? Mohon maaf, Siti Maryam belum pernah disentuh seorang laki-laki punya anak. Ayo, akal gunakno nek pedhot sampean. Pedhot, Pak. Makanya kita harus punya kacamata dua. Ada yang biaklin, ada yang bighairi aklin. Sing aklin berarti kita memakai akidah syariah. Bighairi aklin kita harus memakai akidah bighairi syariah, yaitu hakikiyah. Baru nyantol. Berarti ada dua pilihan. Terus pundi? Berarti ada dua pilihan. Pilihan. Iya. Terserah. Secara pandangan proses kita memang ada pilihan, seakan-akan manusia bisa memilih. Tapi kalau sudah kita memakai keahatan kacamata di ahad, nggak ada, Pak, kita nggak bisa milih. Sebetulnya tuh jani kepingin, Pak, jadi anak wong sing sewuge, anak kiai. Tapi faktanya aku dilahirkan dari seorang petani yang tidak punya apa-apa. Udahlah, kalau tahu sejarah kula, Pak, nggih mohon maaf. Dari pondok ke pondok itu gak bondo, Pak, ngawula. Karena memang keadaan orang tua yang tidak ada. Saya sudah mengalami yang namanya makan, mungkin jenengan sing tahu nih kalau kerese bonggele gedang. Sing tuwek-tuwek zaman nih, Pak, saking gak ono nasi jagung itu sik tasae, Pak, paling tahun 70 ya sampai 80. Kalau nasi keres mana tahu kok keres ya, Pak, bonggeli gedang nih loh, ares itu buat makan dulu, buat makan. Udahlah. Jadi latar belakang saya itu orang susah-susah lah, ngoten loh, orang susah banget. Mohon maaf, kepinginnya aku iki dilahirkan sebagai anak presiden, Mbak, kepinginnya ya, atau dilahirkan setidaknya anak kiai, setidaknya anak yang terpandang gitu loh ya. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Saya dilahirkan dari anak seorang dukun bayi. Mbak itu dukun bayi, Pak. Belum ada dokter, belum ada bidan di desa, belum ada. Orang perempuan, bayi nyungsang, mudah bagi mbok. Nggih mutune normal. Ketika detik-detik mau melahirkan, kalau nyungsang kan hanya satu jawabannya, dokter harus operasi. Mbok mboten. Lah nyene tidak ada dokter, belum ada rumah sakit pada saat itu. Ada ya longko, Pak, ngono lho. Sing iso mlebu wong sugih-sugih tok. Wong melarat gak iso. Wong bidan belum ada di desa, belum ada. Dukun ning kota. Tahun sekitar 67, 68, 69 pun sudah ada belum? Di kota itu bidan setiap RW ada enggak? Tahun itu. Kalau kinten ya belum ada, apalagi di desa. Enggak ada. Jadi memakai itu. Lah, upaya apa, Pak? Orang tua saya pada waktu itu saupa-upai nggak pernah mengatakan semene enggak. Jadi bahasa uang itu kita memakai bahasa ece, terus repes nih lah. Kadang-kadang orang tua saya pulang dibawahi jagung, misalnya sak taker, ya udah itu. Seperti itu. Jadi nggak pernah mengatakan harus segini, enggak. Kadang-kadang saking gak duwene ya, diwenehi semoyo. Tahu diwenehi semoyo? Mbah, suk nek duwe mawon. Lha niku lho semoyo. Nah, itu pun tidak menjadikan gerutune ati mak mboten. Estu.
Udah pada tahun gitu kan larang sandang, larang pangan, itu wajar lah. Seakan-seakan kalau saya bisa memilih, janganlah aku dilahirkan dari seorang ibu yang seperti itu, jangan. Tapi bisa memilih? Nggak bisa. Kapan kita detik-detik zona kita tidak bisa memilih, kita akan memahami dan mengerti, masuk di dalam keahatan Allah, baru di situ nggak ada kata bisa memilih. Doa saja di situ berhati-hati. Doa saja, minta pada Allah itu. Beliau itu sangat berhati-hati. Lebih baik tidak. Gak berani, Pak. Karena apa? Takut masuk dalam makalah menuduh Allah kalau Allah itu adalah punya sifat meleki alias bakhil. Seperti itu. Beliau kalau sudah ada di situ, kita masih di tauhid la ilaha illallah, ya tawarus njaluk, tawarus gak njaluk nek iso ambek nangis, bila perlu ambek gulung. Seperti itu. Kalau sudah di tauhid puncak la ilaha illa ana, sangat berhati-hati Pak beliau itu. Bapak Ibu hadirin, ketika saat kita proses memakai dawuh bahwasanya iki maksiat, iki taat, seakan-akan kita ada pilihan. Akal dalil makanya ada pilihan kita Pak, sehingga kita harus memilih mana yang harus kita lakukan, maksiat atau taat. Akal menurut Kanjeng Nabi Rasul, menurut syariati, ketika saat berlakunya hak milih, pilih taat. Ngeden. Tapi jangan berhenti, naikkan kamu pemahamanmu, tauhidmu, biar di dalam ketaatan itu sak temeni taat. Makanya mengapa dikatakan sallu kama raaitumuni usolli. Nek kula makolano ngene, if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakonono syariati Muhammad tapi dadekno hakikat supaya bisa makrifat nang Gusti Allah. Contoh salat, lakonono salat sing makrifat nang Allah supaya awakmu iku bisa khusyuk. Lho ngoten niki, paham nggih? Nggih. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini. Diakui atau tidak, saya khususnya, saya alhamdulillah muslim, beriman Islam karena bapak dan ibu saya Islam. Tentunya adalah iman karena turunan. Kemudian saya menyembah Allah, dihadapkan atau diberi cara oleh syariat. Pertama iman, kemudian ihsan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dibenturkan atau dibatasi. Menurut antum kita harus tahu kepada Allah atau makrifat kepada Allah. Namun di sisi lain syariat juga membatasi. Tafakkaru, fikirkanlah ciptaan Allah. Kita cuma yakin kepada Allah itu cuma dianjurkan hanya percaya kepada ciptaan Allah, tetapi dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, sedangkan dibahas mulai tadi itu tentang bagaimana kita makrifat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan yang terakhir, Allah itu zahir, kadang Allah itu batin. Allah itu batin, samar, tidak terlihat bagi orang yang hatinya gelap.
Gitu kata-katanya. Allah itu dohir, nyata bagi orang yang hatinya bersih. Gitu katanya. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang mayoritas kita itu umat Islam keturunan, ya, keturunan. Sehingga ada pembatasan-pembatasan kita untuk sampai pada Allah. Iman kita itu susah untuk keihsan, susah. Apalagi ihsanul musyahadah. Paling tidak kita terbatasi ke ihsanul muraqabah. Sehingga tadi disebutkan tafakkaru fi khalqillah. Kalimat tafakkaru itu jamak, ya. Berarti yang diperintahkan itu orang banyak. Cuman yang menjadi pemahaman saya, mohon maaf, bab tafakkur itu ada kalanya di akal, ada kalanya di hati. Kalau orang mengatakan tafakkur hanya di akal, saya hormati. Saya tidak membantah. Saya tidak menyalahkan atau membantah, enggak. Kalau punya pedoman keyakinan yang namanya tafakkar, tafakkur, angen-angen, mikir-mikir, itu tempatnya di akal, saya tidak menyalahkan. Tetapi saya disarankan untuk menghormati pendapat orang lain. Sehingga kita dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikir zatnya Allah. Sehingga apa pengajian saya mulai awal sampai akhir tentang masalah ruh pada Allah itu pasti dibatalkan bagi orang-orang yang beriman tentang tafakkur, tempatnya ada di akal. Saya rujuk kalau tafakkur itu tempatnya di akal. Allah tidak bisa kau bertemu Allah dengan akal, nggak bisa. Nggak bisa, memang benar sudah. Cuman wala tafakkaru dua ini fi dzatillah ini, maksud tafakkaru itu harus tafakkar hati jenengan, angen-angene hati. Apa angen-angene hati tafakkur itu? Kholwat itu bukan angan-angan membayangkan ngene, bukan. Kholwat. Inilah maksudnya iman yang ihsan itu, pintunya ada di situ. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, apa maksudnya ihsan itu? Rasulullah dawuh, anta budallaha ka'annaka taroh. Pertama seperti itu. Kamu harus punya satu keyakinan seakan-akan kau bisa melihat. Iya, seakan-akan tahu Pak. Muraqabah memang begitu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Loh, untuk menciptakan kondisi hati seperti ini loh, kalau tidak jenengan kalikulah memakai hati, nggak bisa Pak. Sungguh. Kalau jenengan memakai akal, nafsu mungsuhe, nggak iso Pak. Jadi saya hormati terhadap saudara saya yang hanya beriman bahwasanya kalimah tafakkaru iku nggone ning akal. Oke. Saya sarujuk. Sehingga kita pasti akan dibatas, Pak.
Kalau akal kita terbatas, laksana air itu ada di sungai terbatas. Saya tidak bilang di lautan, di sungai terbatas, dangkal. Benar, sehingga kedua makalah yang kedua, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikir urusannya Allah, yang penting kau ikut menyembah Allah dengan memikirkan apa yang telah diciptakan kui. Saya rujuk, benar sudah. Tapi saya punya persepsi lain. Apa persepsi saya? Makalah yang kedua tadi, tafakkar wala tafakkaru itu betul, nggak usah dipikir ning kene, jangan ngati. Jadi mafhum mukhalafah daripada makalah yang kedua itu, saya mempunyai satu kefahaman bahwasanya maksud tafakkur iku nek ning jerone ati rapopo. Menurut kula lho ya. Ya coba yes, kita praktekkan di lapangan sih Pak. Isok lah Allah bisa menpikir ning gini. Mboten saged. Terus bagaimana maksudnya Allah itu wanafaktu, kutiupkan ruhku? Loh, ini kita harus gali Pak. Terus bagaimana maksudnya Allah mengatakan alastu bikum? Terus kita jawab qalu bala syahidna. Ini harus kita buka. Ini bukan zamannya singit-singitan. Estu, umat ini sudah lelah. Kita ombang-ambingkan dengan akidah kita, lelah. Akhirnya ujung-ujungnya bagaimana? Duniawiyah. Jujur aja saya masih ingin dihormati orang, saya masih ingin dipuja orang, saya masih ingin pengikut saya lebih banyak. Seperti itu. Tapi bagaimana kelangsungan setelah saya di dunia? Siapa yang bisa jamin? Adab ar-rahmah, siapa yang bisa jamin? Ayo. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kita minta tolong siapa? Semuanya telah berkhianat. Yang tadinya jadi katanya hidup semati, ketika istrinya meninggal, cari laki-laki kita. Pangkat jabatan itu kita kejar, toh pada akhirnya tertinggal juga, apapun bentuknya. Pertanyaan saya, masihkah kita bersukaria dengan semuanya? Saya beribadah sebaik mungkin. Orang lain tidak tahu kalau dalam hati saya ada hal-hal kecil, ingin dipuja orang, ingin dihormati orang, ingin dikatain orang baik, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi betul kaidah yang mengatakan membatasi kita untuk tidak sampai ke zatnya, manakala kalau itu letaknya kalimat tafakkaru itu di akal. Sederhana, saya punya prinsip wala tafakkaru yang kedua itu saya letakkan di hati, ruh. Kata Imam Ghazali, mahwa ar-ruh, apa sih ruh itu? Mahwa al-qalbu, apa sih yang disebut hati? Bukan segumpal darah, segumpal daging. Ternyata al-qalbu ay ar-ruh. Nek dikembangkan mahwa ar-ruh, nah iki. Kebanyakan kita manusia itu terbatas mengatakan ar-ruh itu adalah mukawwanat, sesuatu yang diciptakan Allah. Oke, biar nggak terbatas,
Teruslah wahai kau air sampai ke lautan. Itu namanya bahrut tauhid. Udah, nanti Anda tidak dangkal. Artinya, masuklah pemahaman kita, keimanan kita tidak hanya di nurul iman, masuklah sampai pada hakul iman. Satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua, apa manggil halia? Dohir batin. Apakah benar ada makalah yang mengatakan wong khilaf iku Allah dadi batin? Bagi mereka yang hatinya sudah tidak mengenal kebersihan atau khilaf iku berarti apa? Terkotori, Pak. Tapi bagi yang tidak terkotori, Allah itu zahir. Bukan zahir maksudnya zahir jopo, bukan ya, nyata. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Benar, tapi saya jawabnya harus ada proses biar paham. Gini Pak, Allah kasih itu mata jasad disebut ainul basyariyah. Tatkala mata itu tidak buta, maka akan bisa melihat apa di sekelilingnya. Dan dia tidak akan mengalami satu alam kegelapan. Wong namanya tidak buta. Dengan catatan cahaya ini juga didatangkan. Mata tidak buta, cahaya ini tidak didatangkan, tetap akan terjadi kegelapan. Oke. Satu. Allah kasih itu ruh mata namanya ainul basiroh. Tatkala ruh ini buta, dia akan mengalami kegelapan. Tatkala ruh ini tidak buta, terus tempat jagatnya ruh itu tidak ada cahaya ma'rifat Allah, maka tetap akan kegelapan. Pertanyaannya, apa yang menjadikan mata ruh, mata hati ini gelap? Singkat kata, itulah hubbus syahwat. Wa zuyyina linnas, manusia itu diuji Allah, dipaes-paesi lewat nafsu yang diperintahkan Allah terhadap jagate ruh yang disebut kulub, membawa apa? Hubbus syahwah. Apa isinya hubbus syahwah? Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah lan sak turute ringkese garwa, suami istri, anak, harta benda. Itu dibawa oleh nafsu untuk menguji kita apakah ruh ini tetap menghadap Allah bercinta ataukah terhadap selain Allah yang disebut kesenangan hawa nafsu. Itu pertanyaan. Ternyata fakta di lapangan kita semuanya mengalami proses innalillahi seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya wa inna ilaihi rojiun? Kita nggak usah tengkar masalah kegelapan yang gelap sampai nemen si asipi gak usah, udah kita cari bagaimana kita menjadi terang, hilang kegelapan itu, akhirnya bisa dikatakan wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah lagi terang beneran, gitu aja. Jadi Allah sudah memberikan satu warning dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, terus dia sudah sampai mati, maka fahuwa fil akhirati a'ma, dia pun dalam keadaan buta ruh itu. Wa adallu sabila,
dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi kalau dibandingkan di dunia. Di dunia kita nggak bisa tahu jalan, kita bisa tanya itu orang. Kita dalam kegelapan di dunia, kita bisa nyuruh orang untuk menuntun kita. Bagaimana kita setelah meninggal? Siapa? Anak, istri sudah kita tinggalkan. Dia bersukaria dengan harta warisan. Bila perlu istri rabio maneh. Begitulah kenyataan. Kita seperti itu. Oleh sebab itu saya berpesan, tolong Anda jangan mati dulu sebelum jenengan sudah liqo pada Allah. Sebab nanti yang bisa menjamin keselamatanmu adalah dirimu sendiri. Tidak akan menanggung terhadap orang lain. Otomatis dirimu sendiri, kalau kau penak nang Allah, pasti akan penak. Apa itu yang menjadikan butanya hati? Hubus syahwat. Bagaimana caranya kita itu untuk bisa keluar yang menggelapkan, membutakan hati kita, mata hati kita, sehingga Allah itu biar hakul mubin. Kembalilah kepada surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu cara yang sangat mudah. Barang siapa ingin bertemu terhadap Tuhannya Allah, pertama, falya'mal amalan shalihan. Lakuni roh, bukan jasad, dulur. Sing balik nang Allah iku roh, jasad nanggone lemah maneh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat amal ojo ono persekutuan. Contoh, kula niki persekutuan. Amal salat. Contoh ya. Nek kula dikatakan menyekutukan Allah di tingkat tauhid yang tertinggi. Apa? Hatiku ingin disawang wong nek aku al-ubad, ahli ibadah. 1, 2, dalam hatiku ada keinginan yang kuat pahala, berarti ruhku nyembah pahala, tendensi. Dalam hatiku ingin olehnya melaksanakan karena supaya dimasukkan Allah dalam surga. Sebetulnya ini TK biyen, Mbak. Kita nyuruh anak kita TK beli lombok, kalau kita kasih uang semangat gitu. Coba aja dikasih uang, gak usah dikasih permen, ayas-ayasan. Omane arek saiki doan HP ya wes. Luar biasa. Kita dikasih permen Allah, siapa yang melakukan sholat, nah pahalanya surga. Permen itu, masa sih kita melakukan sesuatu itu masih ada tendensi selain Allah? Padahal mohon maaf, Allah itu olehnya memberikan apapun, melayani kita gak terbatas. Mana letaknya illa liya'budun? Kalau kita masih ada tendensi, sehingga mengapa setiap niat mesti ditutup lillahi, karena Allah. Artinya karena Allah itu bagaimana? Itu kan bahasa lesan kita, bahasa ucapan hati, masih lambang, tapi praktek nggak bisa, Pak. Karena kita masih berdomisili di hukum syariah kemawon. Coba kita masuk ke sistem hakikat menuju makrifat, beda lagi. Akan dituangkanlah maksud lillahi ta'ala itu bagaimana, sehingga ada istilah takhalli dan tajalli. Tadi belum saya jelaskan sama Pak Mari. Apa itu takhalli? Membersihkan dari pengakuan dirinya karena selain Allah. Bersih, barulah tajalli. Apa tajalli? Ahad Allah. Dalam hati tidak ada
keyakinan selain daripada Allah. Nggak ada, hanya Allah. Disitulah maksudnya la ilaha illa ana itu, di situ Pak. Hanya aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. La maujudan illallah. Itu. Jadi bagi kita ahli hijab, Allah itu selamanya samar, karena kita memakai dalil akli bahwasanya wujudnya Allah itu ditandai wujudnya perkara yang diwujudkan Allah, yaitu dunia dan seisinya. Sehingga isi dunia seisinya saya jadikan sebagai bukti adanya Allah. Sampai kapanpun samar Pak niki. Sampai diundang wong, tapi sampai gak harus ngundang. Ketika masuk di dalam omah mana ya sing ngundang, pasti tidak akan tahu Pak. Enggak kenal. Udah. Iki memang dalil di dalam golongan kita ahli hijab. Ada dalil di dalam golongan ahli syuhud. Apa? Wujudnya Allah yang sudah zahir, sudah hakul mubin, nyata bagi ainul basirohnya, dijadikan sebagai burhan, dalil ketidakwujudnya selain Allah. Cetak? Jadi beliau yang sudah mencapai pada ma'rifatullah yang dimasukkan golongan ahli syuhud, bukan ahli juhud ya, syuhud, ahli mengenang Allah. Itu dalil wujudnya Allah sebagai bukti ketidakwujudnya selain Allah, termasuk dirinya. Itu beliau itu. Kita kan diarahkan ke situ lewat ajaran dinul haq, kita diarahkan ke makom itu. Makanya ada makom muhadharah, makom am kita ini, ada makom mukasyafah, ada makom musyahadah. Kita diarahkan oleh Rasulullah sehingga sampai ke makom musyahadah, sehingga meripat ini jika buta terhadap Allah. Makanya saya pesan, jangan mati dulu Anda sebelum di dunia itu liqo pada Allah. Itu aja pesan saya. Oke. Ada lagi? Ya. Terakhir, saya pernah mendengar kajian. Contohnya begini, Mendengar kajian masalah tauhid juga. Contohnya begini, jati itu kursi itu tidak ada, lemari itu tidak ada, bangku juga tidak ada. Yang ada apa? Kayu atau jati. Dari situ, apakah ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan manunggaling kaulah kalau Gusti? Karena begini, kalau tadi mengutip dari dawan jenengan, wa nafahtu fihi min ruhi, wa nafahtu, dan aku tiupkan min ruhi, dari ruhku. Kalau saya bikin aqua, kalau saya bikin layang-layangan atau mobil-mobilan, yang jelas unsurnya bukan dari unsur saya. Artinya bukan dari unsur saya. Saya bikin layang-layangan atau bikin main-mainan, unsurnya dari saya. Tetapi ketika wa nafahtu mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, berarti kan dari diri Allah. Apakah ini yang menjadi manunggaling? Terima kasih. Tergantung antum mentafsirkan wa nafahtu itu diciptakan atau ditiupkan, tergantung Anda memandang. Kalau bahasa maknawi, wa nafahtu itu ditiupkan,
kutiupkan ruhku. Lah gitu toh. Itu sampean artikan diciptakan. Kalau diciptakan jelas tidak dari unsur dirinya. Kalau wanafakhtu ditiupkan berarti unsur dari dirinya. Tergantung jenengan iki memaknani wanafakhtu itu diciptakan apa tidak. Kemarin ada perdebatan di kalangan ahli kitab terkait wanafakhtu itu. Ruh itu diciptakan, apakah ruh itu dari unsur Allah? Kemarin di kalangan ahli kitab yang tersohor, aku nggak menyebut ya, gak usah menyebut, Sampak Tabayun kok, Sampak Tabayun. Ada perdebatan hal itu. Kalau bahasa saya, tergantung Anda melihat dari sisi mana. Satu aja kaidah sederhana saya, apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Udah, saya kembalikan ke situ. Tapi bukan berarti saya membatalkan ya, membatalkan kaidah wa nafakhtu, ruh itu diciptakan. Enggak. Tergantung arah persepsi iman kita kemana. Saya ada dua, saya punya dua kacamata. Saya memandang kacamata syariat, berarti wa nafakhtu itu diciptakan. Udah. Berarti ruh itu makhluk. Dan kaidah ini menurut syariat benar. Makhluk, roh itu adalah makhluk. Tapi wa nafakhtu itu manakala dipandang dari kacamata hukum hakikat ma'rifat. Di situ kan dikatakan selain Allah kan sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang enggak ada bisa melihat yang ada? Akil sirat rodok kendel kan ini. Roh akil sirat rodok kendel. Biyen melempeng koyo apem. Karena memang belum waktunya, belum 2004. Sekarang berani beliau tentang masalah wujud, menguak masalah hakikatnya wujud itu hanya pada diri Allah. Makanya itu tadi bagaimana kita cara memandang. Walaupun saya punya pandangan secara hakikat, saya bukan berarti menyalahkan pandangan syariat. Enggak. Ada dua teori mengatakan ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab kita mengatakan yang mengaji adalah mukhlason, makhluk. Benar sudah. Ahli syuhud nggak melihat makhluknya, melihat Allahnya. Melihat Allahnya. Sehingga mohon maaf ya, Al-Halat pernah berkata, ana al-haq la fi jubati ilallah. Kalau pada saat itu saya sudah ada secara syariat ya, terus saya menjadi lawyer, saya siap menjadi lawyernya. Saya adalah kebenaran, saya adalah Allah. Tidak ada di dalam diri saya, jubah saya kecuali Allah. Orang memandang kacamata dua, kacamata umum memandang makhluk. Akhirnya benar dengan hukum di dalam hukum akidah syariah dikatakan kafir zindik, bunuh. Benar. Tapi bagaimana pandangan ahli syuhud, terutama al-halat? Di dalam diri al-halat itu, al-halatnya makhluk itu beliau sudah tidak ada. Itulah yang disebut la ilaha illa ana itu. Oleh karena tidak diproses dua kacamata inilah menjadi bingung. Jadi gini Pak, pandangan ahli syuhud tidak memandang makhluk saya yang beraf'al. Karena makhluk itu statusnya sudah jelas
kaidah Al-Quran, Allah katakan firman la haula wala quwata illa. Jelas nggih? Selama ini kita ucap-ucapkan tapi tidak kita amalkan. Maksudnya tidak amalkan dalam segi jero. Mek lesan kemawon. Akal aja. Beliau ahli syuhud jelas memandang hidupnya yang berafal berbentuk tausiah ini. Lah, kalau saya ditanya tentang hal itu, maka jawaban saya ada dua kacamata. Walaupun saya memakai kacamata hakikat, bukan berarti saya menyalahkan saudara saya yang memakai kacamata hukum syariat. Enggak. Udah benar, yo sing ngaji mukhlasan, yo sing ngomong iku al-halal, itu saja itu. Yang mengatakan ngaku-ngaku iku Allah deh. Ingat, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah al-haq tidak akan bisa terhijabi. Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang berhijabi anta. Anta ketika saat aku bicara dua orang, anta. Ane oke yo antum. Termasuk saya. Kan makhluk terhijabi. Mengapa itu kita biarkan? Nah ini loh persoalannya. Apakah kita tidak percaya tentang dalil yang mengatakan bahwasanya kewujudan Allah itu mutlak di dalam sifat nafsiyahnya? Makanya sifat 30 kan terbagi 4. Pertama sifat wujud nafsiyah, kedua yang 5 salbiyah, kemudian yang 7 ma'ani, kemudian yang 7 maknawiyah. Ini nanti kita kupas habis. Dari pandangan hakikat bagaimana? Jadi Pak, benar Pak, apa yang jenengan sampaikan tadi, tapi tetap pakai dua kacamata pandang. Kalau saya memakai kacamata satu, berarti saya egois. Saya belajar untuk menghormati pendapat keyakinan orang lain. Contoh, ada si A mengatakan, nama Tuhan saya Allah. Si B, aku Allah. Si C, aku Sang Yang Widi. Yang D, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, dan lain sebagainya. Bahasa saya kacamata syariat apa hakikat yang saya pakai? Kari gitu aja. Bon, berkenaan dengan kursi tadi, itu proses Pak. Proses ahadiyah menuju ke ahad, manunggaling kau kelawan Gusti. Tapi bukan berarti yang dikatakan manunggal itu ada dua unsur. Mboten. Yang dikatakan meja atau kursi, kita nggak bisa doding, nggak bisa. Bahasa kita cuman dengan iman, yaitu. Nggak bisa duding. Sepeda motor duding, oh ikulah setire, iya kan. Ketika bahasa ahadiyah kita masih bermacam-macam jeneng Pak ya. Jeneng kursi itu yang meliputi kayu, ada paku, ada lem, ada macam-macam ya dah. Tapi kalau sudah disebut kursi, apa ini? Bukan. Nanti akan fahamlah kau ketika dimusyahadah. Kau akan bisa ngucap la ibsorun wa mubsorun wa kalamun wa laftun. Nggak ada, sudah nggak bisa Pak. Bisa emang diem. Begitu. Bisa dibuktikan tatkala sudah dimusyahadah yang terjadi hanyalah itu. Itu yang terjadi. Makanya mengapa dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, anteng jiwa yang damai yang bagaimana? Enggak ada ganjelan,
gak ada protes, isinya mung qanaah, diem. Kados prajurit lho Pak, salah bener siap, salah bener siap, siap salah siap bener. Ayo coba tadi prajurit ngomong gak siap ngono, lentek amean, entek amean, lho nggih, insyaallah. Jadi leres, tapi saya meluruskan ajaran Siti Jenar Pak ya. Jadi murid-muridnya mungkin lewat romo-romo iku saya klarifikasi. Bukan yang dimaksud manunggaling kawula kelawan Gusti atau ajaran wahdatul wujud iku manusianya bisa tunggal ambek pangerane, enggak. Sederhana saya katakan, kau sudah terima toh selain Allah itu tidak wujud? Iya, karena Allah itu hanya sifatnya wujud, itu nafsiyah, hanya Allah yang memiliki. Oke, apa mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa masuk terhadap yang wujud? Udah itu aja. Apa namanya, cara makalah kulon jawab seperti itu. Gak mungkin, berarti yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri. Loh, terus bagaimana dikatakan proses-proses? Ya itulah kita melakukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara Nabi Adam mari dereng donya balik asal nang negara asal nang rahmati Gusti Allah. Oke. Ada lagi? Panitia? Tergantung panitia mau. Cukup nggih? Monggo jam 11. Ya, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima. Segala pemahaman yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Sekali lagi saya berharap atas dasar hablum minan nas, semoga ilmu tadi estu bisa bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.